Selamat pagi anak-anak kelas 7. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semua sehat-sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar komputer TIK. Nah, materi kita hari ini materi yang baru. Nah, minggu kemarin ya, kita sudah membahas tentang Microsoft Word 2013. Nah, hari ini kita lanjut materi yang baru lagi, yaitu tentang Microsoft Excel 2013. Nah, anak-anak, mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, di Microsoft Excel ini kita di sini hanya membahas dasarnya aja ya. Nanti lebih dalamnya lagi kamu akan belajar di kelas 8 dan di kelas 9. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama itu ada pengertian Microsoft Excel. Nah, apa itu Microsoft Excel? Nah, di sini dia. Microsoft Excel 2013 merupakan pengolah angka atau spreadsheet dan secara khusus digunakan untuk membuat tabel beserta perhitungan di dalamnya. Nah, membuat tabel beserta perhitungan di dalamnya. Nah, Microsoft Excel digunakan untuk mengolah berbagai jenis atau tipe data. Nah, misalnya data nilai pelajaran siswa yang berarti jenis datanya numerik. Nah, data teman dan nomor telepon yang berarti jenis datanya teks. Nah, data rekapitulasi pemakaian barang dalam bentuk angka dan teks. Nah, dan lain-lain ya. Nah, dalam Excel, selain bisa digunakan untuk mencatat dan menyimpan data-data tersebut, nah Excel juga mampu melakukan perhitungan penjumlahan, perkalian, fungsi-fungsi logika, perhitungan rata-rata, bahkan sampai pembuatan grafik. Nah, itu dia pengertian dari Microsoft Excel dan kegunaannya. Jadi Excel itu tidak hanya menyimpan angka-angka ya ataupun nomor telepon yang berupa angka, namun dia itu dapat digunakan untuk mencatat dan menyimpan data, di mana dapat melakukan perhitungan, di mana perhitungan itu bisa menghitung penjumlahan dari data-data dari angka atau angka-angka yang sudah ditentukan, perkalian juga, nah fungsi-fungsi logika, nah perhitungan rata-rata dari suatu nilai, nah bahkan sampai dengan perbuatan grafik. Nah, itu dia kegunaan dari Microsoft Excel. Nah, anak-anak, nanti di sini kita akan belajar misalnya ibu nanti akan kasih tabel yang udah berisi data-data. Nah, di mana nanti kamu di situ dapat menghitung penjumlahannya, perkaliannya, rata-ratanya, nilai tertinggi, nilai terendah, dan sebagainya ya. Nah, oke anak-anak, itu dia. Kemudian yang kedua, menjalankan program Microsoft Excel. Nah, ada beberapa cara untuk menjalankan atau memulai program Microsoft Excel. Nah, pertama kita bisa memulainya dengan klik ganda pada icon shortcut yang telah kita buat sebelumnya pada desktop. Nah, kamu klik ganda, kamu klik 2 kali icon Microsoft Excel. Nah, icon Microsoft Excel bisa kamu lihat gambar yang ada di slide ibu. Nah, inilah yang disebut dengan icon Microsoft Excel. Nah, kemudian selanjutnya cara kedua, selain mengklik ganda atau klik double klik icon, ada cara kedua, yaitu melalui menu start. Adapun langkah-langkahnya melalui menu start, yang pertama itu diklik tombol start. Setelah kamu klik tombol start, kemudian dipilih menu program. Nah, setelah itu diklik Microsoft Excel, maka akan terbuka lembar kerja dari Microsoft Excel. Nah, selanjutnya, nah ini dia langkah-langkahnya tadi. Sekarang ibu kasih tanda nomor angka nomor 1, klik start. Kemudian yang nomor 2 itu ibu kasih nomor 2 itu pilih menu program. Kemudian yang ketiga langsung pilih Microsoft Excel. Nah, itu dia langkah-langkah dari
menu start. Nah, kemudian selanjutnya muncul tampilan jendela utama dari Excel. Nah, seperti gambar yang ada di layar Ibu. Gambar inilah tampilan jendela utama dari Microsoft Excel. Nah, kamu bisa lihat yang ada di slide Ibu. Nah, itu menu bar. Dari sebelah kiri ada yang disebut dengan menu bar, yaitu File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Data, Windows, Help. Itu dinamakan dengan menu bar. Nah, kemudian Microsoft Excel Book 1, itulah nama dokumennya atau workbooknya. Nah, title bar. Nah, title bar itu sama dengan nama dokumen, yaitu judul dari dokumenmu, lembar kerjamu. Nah, selanjutnya di sini ada toolbar standar. Nah, ini dia ya, toolbar standar. Nah, selanjutnya ada toolbar formatting. Nah, bisa kamu lihat tanda panah. Itulah yang disebut dengan toolbar formatting. Nah, kemudian selanjutnya dari sebelah kiri lagi ada name box. Nah, ini ada name box yang Ibu kasih tanda panah A1. Nah, itulah namanya dengan name box. Nah, kemudian di bawah name box ada baris. Nah, baris Ibu kasih tanda panah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan selanjutnya, itulah dinamakan dengan baris. Nah, kemudian selanjutnya ada sel aktif. Nah, yang Ibu kasih tanda panah itulah sel aktif. Kemudian worksheet yang ada di dalam workbook. Nah, yang ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 ini yang disebut dengan worksheet. Nah, kemudian selanjutnya ada formula bar. Nah, ini yang Ibu kasih tanda panah itu formula bar. Nah, selanjutnya ada scroll bar. Nah, scroll bar itu untuk menggeser ke kanan, ke kiri, atau ke atas bawah lembar kerja. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kolom. Nah, kolom itu ini kolom. Inilah yang disebut dengan kolom. A, B, C, D, E, F, G, H ini disebut dengan kolom. Nah, itu dia ya anak-anak, bagian yang terdapat pada jendela utama dari Excel. Nah, oke anak-anak, selanjutnya untuk memulai memasukkan atau mengetikkan data dapat langsung diketikkan lewat keyboard, dan data yang diketikkan akan muncul dan berada di sel yang aktif saat itu. Nah, sel yang aktif dapat dipilih dengan menggerakkan pointer sel aktif menggunakan tombol panah atas, bawah, kiri, dan kanan, atau langsung dengan menunjukkan sel yang diinginkan aktif menggunakan mouse. Nah, lalu klik kiri sekali. Nah, itu dia ya. Nah, lembar kerja Microsoft Excel itu yang tadi ini terdiri dari kolom, baris, sel, dan range. Nah, kolom itu terdiri dari 256 kolom, yaitu dari A sampai dengan kolom 4. Nah, selanjutnya ada baris. Baris itu terdiri dari 65.536 baris, yaitu dari 1 sampai 65.536. Nah, selanjutnya ada sel. Nah, sel itu adalah perpotongan antara baris dan kolom. Nah, ditulis dengan notasi misalnya A1, B1, C1, dan seterusnya. Itu dia sel. Kemudian ada range. Nah, range itu kumpulan dari beberapa sel. Nah, notasinya itu dituliskan dengan A1.2 B10. Nah, itu diawali dengan alamat sel pertama. Nah, kemudian diikuti 2 buah titik yaitu dan alamat sel terakhir. Nah, itu dia yang disebut dengan range. Nah, kemudian selanjutnya setelah lembar kerja Microsoft Excel, nah sini ada menyimpan dokumen. Nah, data
yang telah dituliskan dalam worksheet Excel supaya tidak hilang harus disimpan dalam dokumen file. Nah, setelah kamu menyelesaikan suatu data dalam Microsoft Excel, maka kamu harus menyimpannya agar dokumen atau file yang kamu kerjakan itu tidak hilang. Nah, penyimpanan dokumen itu bisa dilakukan dalam beberapa cara. Nah, cara yang pertama itu adalah dengan langsung mengklik tombol save di toolbar standar Excel. Nah, jika ini adalah kali pertama penyimpanan dokumen, maka akan muncul kotak dialog Save As. Nah, seperti pada gambar yang ada di slide Ibu. Nah, itu dia ya, ada kotak dialog Save As. File name, kemudian size ATP, kemudian kamu klik save, maka akan tersave dokumennya ya. Nah, itu dia. Nah, ini dia, ketik nama dokumen pada file nama dengan ketentuan pemberian nama dokumen maksimal 254 karakter tanpa tanda kutip. Nah, lalu tentukan folder tujuan penyimpanan dokumen dari save in, kemudian klik tombol save. Nah, itu dia ya, kamu ketik nama dokumennya pada file name. Nah, ini tadi pada file name kamu ketik namanya. Dah. Nah, ketentuan pemberian namanya itu maksimal 254 karakter ya, tanpa tanda kutip. Nah, udah, setelah kamu ketik namanya, tentukan folder penyimpanannya. Nah, kemudian diklik tombol save. Nah, itu dia cara yang pertama. Nah, kemudian ada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu dengan melalui menu file. Nah, langkahnya itu yaitu yang pertama dipilih save as. Nah, saat penyimpanan dokumen pertama kali atau untuk penyimpanan dalam file yang lain namanya berbeda. Nah, jika dokumen sudah disimpan dengan nama file tertentu. Nah, pilih save untuk penyimpanan selanjutnya ya, sudah diberi nama file atau udah diberi nama file. Nah, ini dia. Ketika penyimpanan pertama kali dipilih save as. Namun kalau sudah sebelumnya sudah di save, sudah ada namanya, kamu tinggal klik save ya. Nah, ketika penyimpanan pertama kali diklik save as, maka akan muncul kotak dialog save as, dan langkah selanjutnya adalah sama seperti ketika Anda mengklik tombol save di atas. Nah, caranya tadi sama seperti kita mengklik tombol save di atas. Seperti yang tadi, langkah yang melalui ini, langkah yang pertama tadi melalui ini menu save as. Cara pertamanya itu langsung mengklik tombol save di toolbar standar Excel. Hampir sama caranya melalui menu file. Cuman yang pertama tadi dikliknya tombol save di menu toolbar. Terus yang ini melalui file. Nah, itu dia cara-cara menyimpan dokumen. Nah, selanjutnya, nah itu dia ya anak-anak. Nah, itu dia materi kita hari ini, yaitu tadi yang pertama pengertian Microsoft Excel, kemudian menjalankan program Microsoft Excel, dan menyimpan dokumen di Excel. Nah, oke anak-anak, mungkin itu materi singkat kita hari ini. Ibu harap anak-anak semua mengerti dan paham. Nah, silakan kamu pelajari materi ini, kamu dengarkan video penjelasan ibu ini. Nah, jika ada komputer atau laptop di rumah, boleh kamu praktekkan. Oke anak-anak, cukup sampai di sini penjelasan ibu. Ibu harap semua sehat-sehat, tetap jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi.